teman-teman semua, kita sekarang ini ada berada di satu daerah di Papua bernama Kabupaten Biak. Kabupaten Biak ini ada satu pulau ya di luar pulau besarnya Papua, tanah Papua, dan ini menyimpan sejarah yang sangat kental dengan adanya Perang Dunia Kedua. Dan itu berimbas kepada sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, karena disinilah cerita tentang zaman di mana adanya MacArthur menyerang satu tempat di tempat pertahanan Jepang pada tahun 1945 itu, dan ini merupakan satu cikal bakal dari satu peradaban selesai daripada Perang Dunia Kedua, dan itu berimbas kepada kemerdekaan Indonesia yang memang momentumnya terjadi. Dan kita akan tahu lebih banyak. Ini kita akan lihat alat-alat di sini yang begitu, bukan alat ya, ini semua sisa-sisa dari alat perangnya ya, alat perangnya Jepang. Jadi sejelasnya nanti saya mau ketemu dengan orang Biak ya, Bapak Korwa namanya. Dia kalau di sini panggil Ondo, itu kepala suku ya, Biak. Keren. Oke, kita mau ngobrol dengan Pak Korwa. Pak Korwa, ini Pak Korwa, Pak Ondo di Biak. Jadi kita akan ngobrol. Pak, ini boleh diceritain nggak? Ini tempat ini apa ini? Terus ini siapa punya? Terus kenapa dia bisa ada di sini, Pak? Ini bagaimana, Pak? Silakan. Kalau mobil ini punya Amerika. Iya, itu kenapa sampai mobil itu Amerika tidak datang ambil kah? Atau kejadiannya kenapa bisa ada kisah-kisah itu? Waktu itu Jepang gunakan gua di sini, gua Binsari atau gua Jepang untuk sembunyi. Nah, nanti Amerika pas deteksi ketahuan kalau Jepang ada di gua sini. Nah, dari situ langsung diserang dengan bom. Ini salah satu rudalnya yang sana. Oh, rudal. Yang ini. Kemudian ini rudalnya. Ini rudalnya. Ini ada yang untuk pesawat ini. Ini yang bukan begini. Ini yang dari pesawat. Nah, mereka mencuri tentara Jepang. Tapi ini miliknya Jepang. Ini Jepang. Oh, ini yang milik Jepang. Kalau mobil ini miliknya Jadi di sini ada campur, ada Jepang, ada Amerika ya. Ada Jepang, ada Amerika. Oke. Ini pesawat punya baling-baling ini. Pesawat ini. Ini punya Jepang kali. Jadi Ada tulisan di sini ya, Pak. Saya baca ya, Pak. Oh, sudah tidak ada tulisannya soal. Oh begitu. Jadi ini tetap benar ya bahwa ini adalah sejarah namanya buat Jepang. Ya, Tapi ada peralatan-peralatan dari Amerika. Karena waktu itu Amerika serang Jepang ke gua ini. Tempat persembunyian Jepang itu di sini. Iya. Di gua. Nanti kita akan lihat gua Jepangnya ya. Oke? Jangan kemana-mana, tonton terus, kasih jempol paling cantik, cerita, share ke semua orang, dan pastikan dong subscribe. Jangan lupa baca ini. Oh ya, baca ini, tolong. Jadi teman-teman, kita masih akan lanjut. Tadi di darat kita ada lihat bekas-bekas atau sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Itu ada baling-baling pesawat, ada juga peralatan perlengkapan perang, senjata perang ya di zaman itu. Nanti kita akan masuk tempat pertahanannya Jepang pada saat itu di Biak ini, dinamakan Gua Jepang. Gua tahu ya, Gua Jepang. Nah di dalam gua itu, orang-orang Jepang itu dia punya tentara dan semua tuh tinggal di situ. Oke, tanpa banyak omong atau supaya semuanya bisa lihat ini dunia nyata bukan dunia lain, kita mending ke sana langsung. Ayo, come on. Nanti ada bapak, ada orang yang kasih tahu toh. Ya.
Ini pesawat Ini tempurnya. pesawat tempurnya, pesawat pesawat tempurnya. pembomnya Jepang. Nih, ini sisanya. Milik Angkatan Laut Jepang. Tapi angkatan laut ya. Kamaze Genshiro tahun 1941 1944. Ini granat. Pesawat Jepang. Ini nih apa namanya? Jadi ini guanya, terus bomnya dilepaskan sama Amerika nih jadi lubang kayak begini. Dan itu di dalam itu gua itu guanya orang Jepang itu tinggal di dalam gua itu. Nah kita akan telusuri sampai ke bawah. Ikutin ya, ikutin kita jalan masuk ke dalam gua tempat orang Jepang sembunyi. Itu tahun 1944 1945. Ini keren banget. Ini mau dibikin film khusus sama kita punya production house. Jadi sekarang ini lagi survei, oke? Keren. Masuk di gua, namanya gua Jepang, gua Binsari namanya Biak. Dan ini adalah wisata sejarah ya, historical tourismnya Biak, dan ini potensial banget untuk dikembangkan. Ini adalah kedalaman gua di mana tempatnya pasukan Jepang pada saat itu sembunyi dan akhirnya dideteksi oleh Amerika. Dan Amerika akhirnya ngebom tempat ini dan Jepangnya lumpuh. Gara-gara ini loh. Gara-gara Biak dibom, ya kan? Itu pengaruh kepada ketahanan perangnya Jepang yang sangat kuat, khususnya di Indonesia. Jadi kita harus tahu ada sejarah. Jadi kemerdekaan Indonesia ini relate dengan adanya kejadian pengeboman Amerika ke gua Jepang yang berada di Biak. Kita akan terus ya, nanti lihat semua. Indonesia berterima kasih ke Biak gitu ya. Jalan lama ini tajam sekali loh Jepang bikin ini. Kecil, tangga. Lu bangun cepat-cepat kayaknya. Iya. Kalau sudah di sini dalam berarti sudah asli sudah aman di dalam. Ini karena ada bekas bom itu jadi udara bisa angin di sana. Iya, jadi ada udara. Kalau tidak bau buat. Selamat tapi yang ada di sana. Sudah gelap. Ini kan kalau saya lihat ya, gua ini mestinya tersembunyi ya Pak ya. Bapak sembunyi. Nah itu kan kalau diperhatikan ya Pak, dari mana ya itu Jepang tahu Pak, ada gua yang mereka bisa pakai untuk logistiknya, pertahanannya, untuk semua yang terus di Biak loh Pak. Kira-kira ada kebayang nggak Bapak? Ya mungkin orang tua yang tahu persis mengenai Tempat ini. Tempat ini. Dan mereka kasih tahu Jepang atau bagaimana? Ya saya mau cerita bagaimana ya. Karena mungkin dulu juga ada orang tua yang memihak ke Jepang, ada juga yang ada di Amerika. Jadi mungkin ada hubungan Iya. kontak lewat apa sehingga bisa Jepang tahu bahwa di Biak sini ada gua Jepang. Gua ada Iya. gua. Tapi bisa juga kali mereka memang waktu mereka datang ke sini, invasi ke sini, terus mereka mulai selidiki tuh tempat ini tuh. Bisa jadi tuh. Mereka bisa tahu di sini ada dengan luar. Nah, jadi Jepang panglimanya juga tinggal di luar. Iya. Oh, di luar itu jaraknya dari sini berapa jauh? Sekitar jauh.
mau ke Bosnik. Oh, kira 100 kilo kah? Ya, sekitar. Kurang lebih 100 kilo lah ya. Itu di sana ada 2 kamar. Oh. Satu kamar ditempati oleh Panglima. Iya, yang sekarang mereka ada tugu-tugu itu tuh, Iya, yang jadi ada kita- mereka tugu peringatan ya. Jadi jalan-jalan kendaraan perang juga lewat di atas, sedangkan di bawahnya itu ada Panglima yang sembunyi di bawah. Hebat ya mereka. Tapi mereka bisa temukan tempat ini berarti sudah ada penelitian, mereka sudah mulai selidiki lah. Iya. Bisa jadi ada informasi dari Bapak Dati bilang orang-orang yang tua, orang-orang yang tua. mungkin mereka cuma pengen tahu umpamanya, ada apa di sini, atau dan mereka selidiki sendiri. Oke, ini luar biasa ya. Ini ada sekali lagi saya balik bahwa ini sejarah dunia, bukan cuma sejarah Biak, Papua, Indonesia, tapi ini dunia. Dan melibatkan 2 negara yang menang benar-benar pada masa Perang Dunia Kedua itu, ya kita tahu sendiri, Belanda dan Jepang. Kita nanti akan eksplor lebih jauh lagi. Amerika dengan Jepang. Ya, Amerika, Jepang, ada Belanda juga punya urusan dengan Indonesia toh. Nah, ini penting sekali karena ada Amerika yang adidaya, Belanda yang pada saat itu menjajah sempat menjajah Indonesia, dan akhirnya dia ada di kedudukannya ada di tanah Papua, begitu ya. Iya. Nah, pada waktu itu memang di zaman itu Jepang sudah ada juga menjajah Indonesia ya. Wah, ini sangat menarik tempat ini. Benar-benar historical tourism untuk bisa menarik. Oh ya, saya kasih tahu bahwa fasilitas ini dibangun oleh Dinas Pariwisata ya, Pak Tinus ya, Pariwisata Provinsi dan juga Kabupaten Biak. Dan semakin bagus, saya udah berkali-kali ke sini dan tambah bagus. Tapi juga ada bantuan juga dari Jepang ya. Ya, ada. Oke, kita akan jalan terus dan kita akan lihat tempat-tempat yang baik di pusat keliling Biak.